Shalom adik-adik, puji Shalom. Tuhan. Halo Kak, berkati ya. Iya. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi lewat ibadah sekolah minggu Yes. online. Adik-adik sudah kenal Tante kan? Betul, Tante Nanda. Di sebelah kiri Tante ada kakak cantik loh. Siapa yang mau kenalan? Ada nggak ya yang mau kenalan sama aku? Ada dong Kak, itu ada yang mau kenalan itu. Terima kasih. Ayo kakak yang cantik kenalan dulu dong sama adik-adik yang di rumah. Hai teman-teman, perkenalkan nama kakak Fam, tapi biasanya dipanggil kakak Pam Pam. Siapa? Benar, kakak Pam Pam. Hai ibu, hai teman-teman. Salam kenal ya. Iya, kakak Pam Pam ini adalah mahasiswi Sakti. Yup, betul sekali. Puji Tuhan ya, kita bisa bertemu lagi ya kak ya. Benar. Bisa sekolah minggu meskipun Online. Yes. Tetapi kita harus tetap semangat. Kalau tante bilang Yesus, adik-adik harus bilang apa? Yes, yes, yes. Bisa? Oke. Bisa dong, masa nggak bisa? Oke, kita mulai. Yesus, Yes, yes, yes. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini. Amin. Kita akan berdoa dulu ya Kak ya. Oke, Kak. Kita mau datang kepada Tuhan. Mari semuanya kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Kami mengucap syukur atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami akan mulai sekolah minggu kami. Tuhan berkati ya, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay. Yeay. Kak, kita mau puji Tuhan ya adik-adik ya. Semuanya siap? Siap. Siap. Bapakku datang padamu. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Atas kasih anugerah
Kak, Ya, tante mau tanya dong. oke. Pernah lihat pelangi nggak? Pelangi, pasti dong. Ayo. Aduh, paling suka Kak aku kalau lihat pelangi, cantik banget. Pelangi itu kan warna-warni ya. Iya, iya. Coba sebutkan adik-adik warnanya apa? Merah. Betul. Terus apa? Jingga. Terus apa? Kuning. Ya, Hijau. biru. Hijau dulu. Oh, hijau dulu. Wah, iya. Tante ini gimana sih? Setelah hijau Iya. baru biru Tante. Wah, hijau baru biru. Wah, warnanya warna-warni Ada ya. satu lagi Tante. Apa tuh? Ungu. Oh iya, itu warna kesukaan Tante. Iya, adik-adik sungguh indah dia pelangi. Tetapi Kak, ada yang lebih indah loh selain pelangi. Apa sih Kak? Mau Masa tahu? sih ada yang lebih indah dari pelangi? Mau tahu? Mau dong. Mau tahu? Adik-adik di rumah mau tahu? Mau katanya Kak. Iya, yang lebih indah dari pelangi adalah kasih Yesus. Yeay. Kita musikan setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam
bersyukur. Amin. Karena kita dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus kan? Iya, Tuhan Yesus. Senang sekali. Jadi adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk sebentar kita mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kita sambut dengan pujian firman-Mu. Firman Tuhan ku dengar. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh sangat bersyukur bahwa kami telah memuji, menyembah Tuhan sekalipun lewat online. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau benar-benar siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Ya Bapa, ya Roh Kudus, ajarilah kami, tuntun kami selalu untuk semakin mengerti maksud firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan yang memberkati kakak ataupun tante yang akan menceritakan tentang firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, sama-sama kita katakan amin. Halo, apa kabar? Tunggu. Kakak lupa, belum lepas masker. Lah, halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Kakak harap semuanya pada sehat, oke? Oh iya, kenapa sih kakak tadi kok pakai masker? Kan sekarang lagi musim COVID. Nah, lagi banyak virus-virus di luar sana. Jadi kakak harap kalau kalian keluar rumah tetap pakai protokol, pakai masker, oke? Jaga jarak, terus mencuci tangan, oke? Sip deh. Nah, tadi kan kita sudah sama-sama memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Pinter. Sekarang adik-adik duduk yang manis. Tapi jangan lupa ya, Alkitabnya disiapkan dulu. Sip, pinter. Oke, sudah siap dengarkan firman Tuhan? Oke. Pagi ini kakak mau bercerita tentang seseorang
yang sangat Tuhan sayangi. Tuhan sangat menyayangi. Kenapa ya? Wah, Tuhan menyertai dia, Tuhan menolong dia, Tuhan apa? Melindungi dia. Dalam apa ya? Oh iya, siapa ya? Wah, kira-kira pagi ini kakak mau bercerita tentang siapa ya? Siapa yang tahu? Siapa? Ya, sayang ya kakak gak bisa lihat kalian secara langsung. Tapi tidak apa-apa lah. Kakak mau bercerita tentang Raja Abia. Siapa yang sudah pernah tahu dan sudah pernah dengar tentang Raja Abia? Dia adalah Raja Yehuda. Tapi Raja Abia ini hanya memerintah selama 3 tahun di Yerusalem. Singkat ya, cukup singkat. Tapi Raja Abia ini beda sama ayahnya. Raja Abia ini sangat takut sama Tuhan. Dia patuh sama Tuhan. Karena itu Tuhan sangat mengasihi Raja Abia. Nah, saat Raja Abia mengalami kesulitan yang luar biasa, Tuhan senantiasa menyertai Raja Abia. Bahkan tidak segan-segan untuk menolong Raja Abia. Apa yang terjadi sama Raja Abia? Apa ya? Nah, sekarang saatnya kita membuka Alkitab kita. Ayo dibuka Alkitabnya. Di dalam 2 Tawarik. Siapa yang tahu Tawarik ada di sebelah mana? Di ujung atau di ujung? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Betul, Perjanjian Lama ya. 2 Tawarik 13. Siapa yang sudah ketemu? Oke. Di dalam 2 Tawarik 13, nah itu semuanya ceritanya di situ. Cuma kakak akan membacakan di dalam 2 Tawarik 13 ayat 10 sampai ke 16 saja. Nanti yang lainnya kalian baca di rumah ya. Oke, sudah ketemu? Kakak akan bacakan buat kalian. Kalian simak di Alkitabnya masing-masing. 2 Tawarik 13 ayat 10 sampai ke 16. Kita baca ya. Tetapi kami ini Tuhanlah Allah kami, dan kami tidak meninggalkannya. Dan anak-anak Harunlah yang melayani Tuhan sebagai imam. Sedangkan orang Lewi menunaikan tugasnya, yakni setiap pagi dan setiap petang mereka membakar bagi Tuhan korban bakaran dan ukupan dari wangi-wangian, menyusun roti sajian di atas meja yang tahir, dan mengatur kandil emas dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang. Karena kamilah yang memelihara kewajiban kami terhadap Tuhan Allah kami. Tetapi kamulah yang meninggalkannya. Lihatlah, pada pihak kami Allah yang memimpin, sedangkan imam-imamnya siap meniup tanda serangan terhadap kamu dengan nafiri isyarat-isyarat. Hai orang Israel, jangan kamu berperang melawan Tuhan Allah nenek moyangmu, karena kamu tidak akan beruntung. Tetapi Yerobeam mengirim suatu pasukan penghadang yang harus membuat gerakan keliling supaya sampai di belakang mereka, sehingga induk pasukannya berada di depan Yehuda dan pasukan-pasukan
penghadang di belakang mereka. Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah, mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka berteriak kepada Tuhan, sedangkan para imam meniup nafiri. Dan orang-orang Yehuda memekikkan pekikan perang. Pada saat orang-orang Yehuda itu memekikkan pekik perang, Allah memukul kalah Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Orang Israel lari dari depan Yehuda, tetapi Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan Yehuda. Nah, kisah ini adalah kisah tentang Raja Abia yang diserang oleh Raja Yerobeam. Raja Yerobeam datang dengan pasukannya yang besar. Ya tidak terbayang ya banyaknya berapa ya, sudah bilang itu. Wah, perang. Mereka mengelilingi siapa? Mengelilingi Raja Abia dan Yudea. Dikelilingi depan, belakang, dikepung. Wah. Tapi apa? Karena bangsa Yehuda ini adalah bangsa yang takut akan Tuhan. Mereka berserah kepada Tuhan. Kakak ulang ya di ayat 15 sama 16. Dan orang-orang Yehuda memekikkan pekik perang. Pada saat orang-orang Yehuda itu memekikkan pekik perang, Allah memukul kalah Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Dan bukan hanya itu, adik-adik, bukan hanya dipukul, kalah sama Tuhan. Tuhan turun ikut berperang. Tapi bukan hanya itu. Dibilang di situ orang Israel lari dari depan Yehuda. Tetapi Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan Yehuda. Itu adalah bukti penyertaan Tuhan atas Raja Abia dan Yehuda. Bangsa yang mengasihi Dia, raja yang takut akan Tuhan. Tuhan sangat mengasihinya. Tuhan tidak akan segan-segan untuk menyertainya, bahkan memberikan pertolongan. Bahkan imam-imamnya pun ikut meniupkan nafiri. Adik-adik, Tuhan senang kepada orang-orang yang taat kepadanya. Tuhan selalu mendengarkan apa yang mereka doakan. Mereka berdoa kepada Tuhan, mereka datang kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak tuli, adik-adik. Tuhan tidak buta. Tuhan mendengar setiap doa. Tuhan melihat. Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang minta pertolongannya begitu saja, tidak akan ditinggalkan. Dia akan menolongnya dengan tangannya yang kuat. Dia akan menolong dan menyertai. Jadi adik-adik, di sini kita bisa sama-sama belajar tentang apa? Kembali lagi berdoa. Karena Tuhan itu dekat, hanya sejauh doanya kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan mau kalau kita itu datang kepada Dia. Tuhan itu pasti menyertai kita. Sama halnya Tuhan menyertai Raja Abia dan
Yehuda saat mereka berserah kepada Tuhan. Saat mereka berseru memanggil nama Tuhan, memohon pertolongan kepada Tuhan, itu pun akan terjadi dalam kehidupan kita. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, kita memiliki Allah Tuhan yang sama, yang selalu menyertai kehidupan kita. Jadi, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan setiap kita mengalami kesulitan. Bukan hanya kita saat mengalami kesulitan, saat kita bahagia pun, mari kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan. Saat kita mengalami kesulitan, mari kita datang kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Kita mempunyai Allah, kita mempunyai Tuhan yang ajaib. Tiada satupun di luar sana itu yang sama. Aduh, ini tugasnya kok banyak sekali sih. Aduh, capek aku. Bagaimana caranya ya? Bisa nggak kita berdoa kepada Tuhan? Kira-kira Tuhan tahu nggak? Tahu adik-adik, Tuhan akan mesti memberi jalan. Tiba-tiba kita bisa menemukan saat kita lihat, baca buku, oh ini ya caranya, seperti ini ya. Atau saat kita belajar secara online, kita pasti, waduh apa ya itu tadi ya, aduh, kita bisa menemukan jawabnya. Oh iya, ingat, oh di buku itu ada. Tuhan memiliki caranya sendiri. Kita gak tahu bagaimana cara Tuhan, tapi pasti Tuhan akan menolong dan menyertai kita, apapun itu. Oke, nah saat ini tuh Alkitabnya ditutup ya, Alkitabnya ditutup, lipat tangannya, tutup matanya, kita datang sama Tuhan, kita berdoa. Dan saat ini kakak mengajak kalian berdoa khusus untuk penyebaran COVID yang sangat luar biasa ini, supaya kita, keluarga kita, rekan-rekan kita, guru-guru kita, dan orang-orang terdekat kita, serta orang-orang di dunia bisa terhindar dari virus ini. Dan orang-orang yang sudah terkena penyakit ini bisa segera sembuh, dan virus ini akan segera hilang dari muka bumi. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu dan pertolongan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Apalagi Tuhan di masa-masa saat ini Tuhan, virus COVID yang semakin meningkat Tuhan. Kami mohon perlindungan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu atas kehidupan kami, keluarga kami, lingkungan kami, guru-guru, dan juga seluruh manusia di muka bumi ini Tuhan. Kami berserah kepada-Mu Tuhan, kami mohon Tuhan Engkau membumi hanguskan virus ini ya Bapa, supaya virus ini segera musnah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau menolong Tuhan setiap orang-orang yang sudah terkena virus ini. Engkau memulihkan Tuhan melalui dokter-dokter yang memeriksa dan obat-obat yang diberikan Tuhan. Dan juga Tuhan, untuk dokter-dokter Tuhan, Kau juga memberikan kesehatan yang ekstra bagi setiap mereka Tuhan, supaya mereka kuat untuk melayani Tuhan setiap orang-orang yang saat ini Tuhan terkena COVID ya Bapak. Kami berdoa Tuhan, kami mohon Kau pulihkan Tuhan dunia ini ya Bapa. Engkau sendiri Tuhan yang akan turun tangan ya Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam 1 minggu ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya berkat-Mu, kasih-Mu menyertai setiap kehidupan kami, masa depan kami, studi kami. Engkau juga memberkati kedua orang tua kami, pekerjaan mereka, kesehatan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dadah, dadah, dadah. God bless you.